Selamat siang teman-teman, dimanapun berada. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua wilayah kerja kami, wilayah kerja saya di SMK Negeri 3 Sibolga. Teman-teman, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, keadaan baik, bisa berkesempatan menonton video ini sebagai bahan teman-teman untuk dapat menjadikan atau merekomendasikan anak-anaknya untuk dapat sekolah di SMK Negeri 3 Sibolga. Ya, mari kita berjalan untuk melihat-lihat ruangan per ruangan SMK Negeri 3 Sibolga. Kawan-kawan lihat seperti yang teman-teman lihat, ini adalah ruangan kelas dari listrik. Ini ruangan kelas atau ruang belajar daripada siswa untuk jurusan listrik atau sering disebut dengan TITL, Teknik Tenaga Listrik. Ya, kita berjalan lagi. Ini ruangan yang kedua. Ini ruangan kedua, ya. Ruangan kedua jurusan listrik. Kita berjalan lagi. Kawan-kawan bisa lihat ya. Ini keadaan SMK Negeri 3 Sibolga. Ini ruang ketiga, ya. Ruang ketiga. Ya. Kita berjalan lagi. Teman-teman bisa lihat. Ini ya. Bisa melihat. Ini dia. Nih, jurusan APAT ya, perikanan. Ini teman-teman bisa lihat jurusan perikanan. Ini dia jurusan perikanan ya. Ada jurusan APAT. Teman-teman bisa melihat. Ini jurusan ruang kelas. Ya, ruang kelas ya. Ini semua teman-teman bisa lihat jurusan TKR, untuk TKR ya. Ini ruang belajarnya. Kita berjalan kembali. Kita akan telusuri semua ruangan per ruangan yang ada di SMK Negeri 3 Sibolga. Saya sendiri pribadi adalah seorang guru. Profesi saya adalah seorang guru di SMK Negeri 3 Sibolga. Saya mengajar jurusan listrik, teknik tenaga listrik, bidang tenaga, pastinya instalasi tenaga. Mudah-mudahan kawan-kawan semua ada yang satu profesi dengan saya. Kita sebagai guru mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan Indonesia, memajukan pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang lebih baik, bermutu dan berkualitas di Indonesia. Mari kita berjalan menelusuri ruangan per ruangan ya, kawan-kawan semua. Kita akan telusuri. Ini ada ruangan. Ini ada ruangan. Ini ruangan praktek. Ini dia ya, ruangan praktek instalasi tenaga listrik atau sering dipakai untuk kerja bengkel, kerja bangku untuk jurusan listrik, mengkikir, ngetam dan lain-lain. Ngebor ya. Untuk ngebor, bukan goyang ngebor. Untuk mengebor ya. Ini alat-alat untuk tenaga. Teman-teman bisa lihat. Ini ruang instalasi tenaga, ada panel kontrol dan segalanya. Nah, ini dia. Ini ruang praktek instalasi penerangan. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat ini dalam ini.
Ini ya, teman-teman bisa lihat ada kabel, wire, fitting segala macam untuk instalasi penerangan atau penerangan jalan raya, segala jenis penerangan. Di sini ruangannya untuk dipraktekkan dan dirancang. Oke, kita akan berjalan kembali menelusuri ruangan per ruangan yang ada. Sambil berjalan, kita akan mencoba menelusuri setiap ruangan yang ada di SMK Negeri 3 Sibolga. Semoga teman-teman semua suka dengan video ini untuk menambah wawasan bahwa begitu banyak sekolah-sekolah SMK yang ada di wilayah Indonesia ini yang bagus-bagus, ya, bermutu dan berkualitas. Ini teman-teman bisa lihat, ini DPIB ya, untuk kelas bangunan yang ada di sini 1, 2, ya 2, 3, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya, 5 kelas bangunan. Ini jurusan bangunan, yang mana ruangan kajurnya jurusan bangunan itu adalah ini ya, ini jurusan bangunan kajurnya ya, kantor jurusan daripada bangunan. Ini ruangan prakteknya, ini ruangan prakteknya bangunan. Ini bahan-bahannya, dalam ini bahan-bahan prakteknya ya. Ini dia untuk kamar mandi, ada di sini. Ruangan kelas ya, teman-teman bisa melihat ada tempat lokasi bangunan untuk dipraktekkan ya, ada batu bata ya, batu bata. Disinilah perancangan dari beton-beton itu dibangun ya, beton atau tiang, mengecor tiang, plester dan sebagainya ya. Oke teman-teman, kita akan berjalan menelusuri ruangan per ruangan yang ada di SMK 3 Sibolga. Ya, ini dia. Ini bangunan ya. Ini jurusan bangunan. Ini kelasnya ya. Ini TBSM. TBSM bangunan, ini dia. TBSM, ini TBSM ya. TBSM. Ini teknik sepeda motor atau teknik pengelasan ada di sini. Ya, ini. Semua besi-besi yang kita butuhkan untuk mengelas, baik itu pagar, kanopi dan sebagainya, bisa diproduksi di sini. Teman-teman bisa melihat ini ada besi-besinya semua. Nah, disinilah dilas. Ya, di sini dilas, dicat dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat dan merasakan ada ruangan untuk apa namanya ya, untuk merancang seperti itu kira-kira. Merancang untuk instalasi besi ya. Instalasi besi, baik pengelasan, baik membengkok, memotong ya. Besi siku, besi bulat, besi apapun yang ada di sini diproduksi. Mau dijadikan apa? Baik dia untuk kursi, meja, kanopi, meja bundar atau pagar dan sebagainya. Ya, jenis-jenis besi ini banyak ya. Ada besi bangunan yang bulat ya, berdiameter sekian. Ada namanya besi halo atau holo ya, besi holo. Nah, katanya.
bukan besi halo ya. Halo, halo, halo. Siho, halo. Ya, kita berjalan lagi ya, teman-teman. Ini jurusan listrik. Ya, warnanya beginilah warna listrik. Jurusan listrik itu biasanya warna merah, merah tiangnya, kuning dan biru. Ya, ini biru ya. Oke. Inilah dia jurusan listrik. Instalasi tenaga, teknik instalasi tenaga listrik. Ini ruang untuk bengkelnya. Ruang bengkel. Oke. Nah, ini ruang untuk pendingin ya, belajar pendingin atau sering disebut AC, kulkas dan sebagainya. Ini kantor jurusan. Ya, di kantor jurusan atau sering disebut kantor kajur. Jurusan listrik. Oke, kita akan berjalan lagi. Udah berapa tadi teman-teman? Ada jurusan listrik, jurusan APAT atau bisnis sumber daya perairan ya, atau perikanan ya, APAT ya. Mempelajari tentang bagaimana berbibit ikan ya, memelihara ikan dan menghasilkan dari lele baik gurapu ya. Ada gurapu tawar ya. Gurami ada ya. Ada mujair ya. Ikan mujair atau ikan air tawar. Kita akan berjalan-jalan lagi. Nah, ini ada kantin SMK 3 Sibolga. Ya, kawan-kawan bisa melihat di sinilah para guru-guru istirahat sebelum mengajar kembali dalam pembelajarannya. Ini kantinnya. Kantin ini ya murah meriah ini. Segala menu ada. Menu yang terbaik, sangat baik ya ada di sini. Minuman yang sering saya suka yaitu kopi atau cappuccino dingin. Plus ada susunya, dan susunya harus dikasih 2 supaya rasanya manis. Susunya ada 2, ya. 2 saset maksudnya teman-teman. 2 saset. Kita jalan kembali. Ya, ini tempat. Ini semua teman-teman tempat untuk cuci tangan ya. Nah, ini kita sesuai dengan keadaan COVID sekarang, kita wajib memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Jadi ketiga hal ini harus kita ingat teman-teman. Di posisi keadaan yang situasional yang sangat mengkhawatirkan atau penyebaran virus COVID-19 ini, maka kita harus menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga komunikasi kita kepada orang lain supaya orang lain kita tidak jadi penular oleh virus ini. Jaga komunikasi dengan menggunakan masker. Sehingga saat kita berbicara, apalagi batuk, maka virus ini bisa keluar. Jika kita terpapar COVID-19, maka orang lain akan merasakan dampaknya. Jadi teman-teman semua, jangan menjadi orang penyebar COVID-19. Jadilah orang yang dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Mari kita sama-sama untuk menjaga Indonesia dari penularan COVID-19. Jadi ini ya, mencuci tangan. Kami wajib mencuci tangan, memakai masker ya. Nih, mencuci tangan dengan sabun ya. Oke, teman-teman. Kita jalan lagi menelusuri ruangan yang ada.
Nah ini teman-teman, sini semua ruangan ya. Teman-teman bisa melihat begitu bagusnya gedung kita ini, gedung SMK 3 ini. Ini dia teman-teman, ini kantor tata usaha, segala administrasi yang dibutuhkan siswa-siswi, baik guru, baik tenaga kependidikan dapat mengurusnya di sini ya. Di sini ada beberapa orang pegawainya yang standby, yang melayani setiap siswa, setiap guru yang membutuhkan administrasi sekolahnya ada di sini ya. Kebetulan hari ini saya meliput keadaan ini atau memvideokan ini posisi yang telah selesai proses belajar mengajar atau dalam kategori sudah selesai atau pulang ya, sudah pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Jadi inilah kantor daripada tata usaha ya. Ini teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri saya ini adalah kantor bimbingan konseling atau BP ya. Disinilah para siswa, anak didik kita atau peserta didik ini dibimbing oleh gurunya jika anak didik ini ada masalah di rumah tangganya atau di keluarganya ya. Maaf ya teman-teman, bukan rumah tangga yang bagaimana ya, maksudnya keluarganya ada misal kesalahan dia di sekolah, ada kesalahan dia di orang tuanya atau kepada orang tuanya di rumahnya, sehingga anak didik itu atau peserta didik atau siswa itu kurang semangat belajarnya, kurang motivasi dalam hidup mereka, dalam belajar mereka, sehingga prestasi belajar menurun, maka guru BP akan berperan membimbing siswa tersebut, menanyakan apa masalah dia, apa problema dalam hidupnya, apa yang menjadi dampaknya nanti jika dia malas belajar dan sebagainya. Disinilah guru-guru akan membimbing ya. Ada di sana kursi untuk dipakai ya dalam pembimbingan. Ini dia panjangnya teman-temannya. Ini panjang ini. Ini ruangan BP-nya. Dalam ini ya. Kebetulan masih apa ya, ruangan BP-nya silakan teman-teman lihat. Nah, ini dia ya. Ruangan BP ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada kamar mandi. Teman-teman lihat kamar mandi. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini adalah jurusan pelayaran. Ya, jurusan pelayaran. Jurusan pelayaran ini yang sering disebut dengan Profesi Kelautan dan Perikanan LSP ya. Ini kantornya ya, kantornya. Disinilah kantor jurusan pelayaran SMK Negeri 3 Sibolga. Adapun kantor jurusan ini untuk melayani setiap kebutuhan daripada siswa, baik itu untuk uji kompetensi ya. Di sini ada uji kompetensi, tempat uji kompetensi. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian ini ruangan belajar yang digunakan untuk belajar ya, pastinya ya, untuk belajar. Ini namanya di sekolah ya kan, untuk belajar. Ngapain? Untuk main-main ya, ngapain untuk main-main? Pastinya untuk belajar. Nih teman-teman bisa lihat ruang untuk belajar. Perhatikan ya teman-teman, ini ruangan yang sudah dibentuk seperti kapal, seperti mana mereka berlayar menjadi baik kapten kapal, baik ABK. Ini khusus pelayaran ini menjadi perikanan ya, khusus untuk nelayan, menjadikan mereka untuk penangkap ikan atau ya
tekong-tekongnya, bahasanya kalau bahasa di sini tekong. Nah ini bentuk ruangan saja seperti kapal. Kita bisa lihat ini, kita bisa melihat, teman-teman bisa kita lihat bentuk kapalnya. Bentuk kapalnya berjangkar ya. Tadi bisa lihat teman-teman, bentuk ruangannya saja seperti kapal ya, seperti kapal. Nah ini ruangan ya. Ini teman-teman, ini adalah masjid sekolah ya, masjid sekolah untuk beribadah bagi yang beragama Islam. Seperti biasa untuk sholat ya, untuk beribadah. Oke teman-teman, kita berjalan kembali. Itu tadi jurusan pelayaran ya teman-teman, jurusan pelayaran. Tapi di sini jurusan pelayarannya fokus kepada menjadikan penangkap ikan ya, ABK dan kapten kapal untuk bisnis perikanan ya. Jadi pelayarannya untuk perikanan, bukan untuk niaga ya teman-teman, bukan untuk niaga. Mungkin harapan saya sekolah ini menjadi berkembang lebih baik lagi, bisa jurusan pelayarannya ini pelayaran niaga. Oke teman-teman, ini lokasi olahraga. Ini lokasi olahraga ya. Ini ada bisa main volley. Ini main volley, lapangan volley. Nah ini lapangan futsal ya, lapangan futsal SMK Negeri 3 Sibolga. Jika ada event-event atau pertandingan-pertandingan yang diadakan OSIS sekolah, organisasi siswa sekolah, maka akan diadakan event pertandingan antar kelas, yaitu pertandingan futsal yang menghasilkan hadiah. Jika untuk juara, bagi yang juara ya, akan diberikan hadiah atau aplaus, penghargaan ya. Aduh, panas sekali teman-teman, sangat panas ya terasa. Nah, teman-teman bisa melihat ini ruangan, ini ruangan tangkap ikan. Di dalam ruangan ini ada jaring, segala jenis-jenis alat tangkap ya. Ini jenis-jenis alat tangkap ada di ruangan ini, baik jaring, baik pancing, baik apapun yang ada. Bagaimana untuk menangkap ikan, baik dia pelampungnya ya, atau timah, atau berbagai macam pelampung atau pemberat ada di dalam ini. Semua alat-alat untuk menangkap ikan digunakan oleh nelayan ikan ada di ruangan ini disimpan ya. Oke teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ruangan komputernya, jurusan komputernya ya. Ya teman-teman, kita sedang berjalan, ini sangat panas ini teman-teman. Aduh, lelah, panas. Semoga teman-teman tidak bosan untuk menonton video ini. Maka teman-teman, tolonglah ya, bantu kami, bantu saya untuk like, mensubscribe, mengkomen dan men-share
daripada YouTube ya, YouTube channel ini ya, channel YouTube ya, channel YouTube ini. Ruang komputernya ada di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ada berbagai set komputer di ruangan ini ya. Yang teman-teman bisa lihat. Nah, itu adalah ruangan komputer yang disetting sekitar 40 komputer. Nah, setiap komputer ini terkoneksi ke internet yang dapat digunakan seluruh siswa untuk mengupgrade diri, mencari bahan-bahan tentang teknologi dan berbagai macam yang dapat digunakan. Seluruh siswa SMK Negeri 3 Sibolga mempromosikan dirinya baik dalam keahliannya masing-masing ya, di dalam dunia teknologi. Nah, teman-teman, demikianlah video dari saya ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan untuk yang menonton video ini. Mari nikmatilah video ini dan menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman bahwa di SMK itu seluruhnya hampir menyeluruh ya. Seluruhnya sudah dilengkapi oleh fasilitas sekolah. Ya, teman-teman lihat fasilitas sekolah sudah lengkap. Tinggal bagaimana seorang siswa mau menggali potensi yang ada dalam dirinya. Ada semangat, ada perjuangan ya, untuk membenahi diri supaya memiliki ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu berguna untuk masa depannya masing-masing. Sekianlah video dari saya, teman-teman. Harapan saya teman-teman mau like, men-share, dan men-subscribe serta mengkomen channel ini. Ya, jangan lupa teman-teman, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Jangan lupa supaya video-video selanjutnya dapat ada. Kita bisa bertemu kembali dalam video-video selanjutnya. Maka dukunglah kami, dukunglah saya dalam channel ini supaya menjadi channel yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam dari saya, salam dari SMK Negeri 3 Sibolga, salam dari Sibolga, Sumatera Utara untuk Indonesia. SMK Negeri 3 bisa maju. SMK Negeri 3 menjadi sekolah yang favorit. Saat ini SMK Negeri 3 menjadi sekolah yang favorit di Sibolga. Ya, sekitar Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, teman-teman, sekarang ini SMK Negeri 3 Sibolga menjadi Center of Science, COE. SMK Negeri 3 telah memiliki nama Center of Science ya. SMK Negeri 3 Central of Science, COE. COE kalau bahasanya. COE, Central of Science, COE ya. Center of Excellence, COE, Central of Excellence. Demikian teman-teman. Jangan lupa, sekali lagi saya pribadi mohon maaf jika ada kekurangan, kata-kata yang tidak bagus dalam video ini. Tetaplah dukung kami, dukung saya membuat video-video selanjutnya yang lebih baik lagi, bermanfaat lagi untuk ditonton ya, dan menjadi bahan informasi dari teman-teman, dari kami kepada teman-teman, bahan informasi dari kami kepada teman-teman yang berguna dan bermanfaat. Jangan lupa like channel ini, subscribe, dan komen ya. Tolong diisi komentar di channel ini dan share kemanapun sehingga channel ini berkembang, maju, dan bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit, sampai jumpa. Semoga kita semua diberkati dan sehat selalu. Salam Indonesia. Salam SMK 3 bisa.
Dadah.